Baik, saudara, kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Kita sudah membuat peta segitiga dialektometri semacam ini. Lalu kita juga sudah membuat peta segi banyak semacam ini ya, yang biru ini. Kemudian kita juga sudah menghitung status variasi dengan rumus segitiga dialektometri sehingga kita peroleh peta semacam ini, begitu ya. Nah, dari peta ini dapat kita ketahui bahwa eh, titik pengamatan 2, titik pengamatan 4, dan 3 merupakan dialek yang sama. Sedangkan 1, 3, dan 5 juga merupakan dialek yang sama. Berdasarkan hasil ini, tampak bahwa titik pengamatan 3 ini merupakan transisi antara dialek 2, 4 ya dan 1, 5. Begitu. Mengapa? Karena eh, di titik pengamatan 3 ini dia berbeda wicara dengan 2, tetapi dia juga berbeda bicara dengan 1 dan berbeda subdialek dengan 5 serta tidak berbeda dengan 4 begitu ya. Nah, jadi eh, berarti ada kesamaan isolek antara titik pengamatan 3 dengan 2, 4 dan 1, 5. Nah, kalau hasil ini sudah kita peroleh, maka selanjutnya kita bisa mewarnai begitu ya atau menandai daerah dialek. Dua dialek yang sudah kita temukan tadi bisa kita beri nama begitu ya. Boleh berdasarkan nama daerah atau kita tentukan nama sendiri. Misalnya dialek 2, 3, 4 begitu atau kalau mau lebih bagus bisa karena ini letaknya di bagian utara maka kita sebut dialek utara. Lalu 1, 5 ini dialek selatan, kemudian yang 3 adalah daerah transisi. Nah, berdasarkan itu kita bisa membuat ya atau menandai begitu ya daerah dialeknya semacam ini. Ini kita buat garis dulu begitu. Seperti ini terus begitu ya. Ini saya cepat saja ya saudara, tapi kalau Anda nanti harus rapi, kurang lebih semacam ini, lalu nanti kita warnai seperti itu. Jadi yang ditandai adalah 2, 4 ya, daerah dialek 2, 4 begitu, kemudian daerah dialek 1, 5 begitu ya. Nah, sehingga nanti ditemukan hasil seperti ini. Kita bisa buat semacam ini, begitu ya. Ini kalau sudah jadi, begitu. Ini yang kita warnai tadi ya. Ini kita warnai yang daerah 2 dan 4, begitu. Ini yang 1, 5, sedangkan ini yang 3. Lalu bisa kita tandai, ini adalah daerah dialek utara, kemudian ini daerah dialek selatan, dan ini transisi dialek utara dan selatan. Nah, ini adalah hasil akhir ya, saudara dari penghitungan dialektometri atau dengan metode analisis data dialektometri begitu. Nah, kalau ini sudah jadi, maka peta dialek kita sudah jadi juga begitu ya. Nah, jadi ini adalah yang terakhir untuk pembuatan peta. Oh ya, untuk pewarnaan bisa model seperti ini, tapi Anda bisa juga dengan menggunakan garis. Kalau menggunakan garis itu misalnya seperti ini ya. Kita buat garis itu arsir maksud saya. Jadi ini kita arsir begitu yang daerah dialek mana ini tadi 2, 4 ya atau dialek utara. Kita arsir semacam ini sampai selesai begitu ya. Sampai penuh semua. Nah, karena 3 itu daerah transisi, maka harus tampak daerah atau arsiran dari dialek utara semacam ini. Gitu. Ini kalau yang pakai arsir ya. Tapi kalau pakai yang warna, maka seperti tadi, karena kalau warna kan tidak bisa tindih ya, saudara. Tetapi kalau ini kan bisa tindih, sehingga nantinya perpaduannya itu juga akan tampak. Begitu. Nah, ini terus sampai selesai, begitu ya. Sampai di 4 nanti semacam ini. Nah, ini nanti silakan diteruskan sendiri ya. Ini kalau mau pakai teknik arsir. Sekarang kita juga buat yang kita arsir yang
daerah apa namanya? Daerah mana ini? 15 ya, dialek selatan gitu ya. Nah, misalnya seperti ini kita arsir begitu, seperti ini. Nah, nanti ketika kita mengarsir dialek selatan, yang tiga juga harus kena, begitu ya. Karena tadi 3 dengan 15 itu kan juga tidak berbeda dialek atau dengan kata lain dialek yang sama. Nah, seperti ini. Begitu ya, sampai sampai 3 saja, empatnya jangan karena empat kan berbeda dialek. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan tampak begitu ya, bahwa 3 itu juga dialek 15 sekaligus juga dialek 24 begitu. Nah, sehingga di 3 itu memang ada gabungan arsir. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini jadi kan tampak begitu. Ini kalau pakai teknik arsir ya, saudara. Jadi semacam ini. Nah, begini. Nah, semacam ini ya. Nanti bisa kita lihat, ini saya perbesar. Nah, ini ya. Di 3 ya, yang daerah 3 ini tampak bahwa 3 itu sama dengan 1 dan 5 atau dialek yang sama dengan 1, 5 dan 3 juga dialek yang sama dengan 2 dan 4. Sehingga ini kelihatan bahwa ini ada eh, pertemuan antara dialek 2 dan 4 dan 1 dan 5. Begitu ya. Nah, ini kalau pakai teknik arsir. Ya, jadi itu saudara, kalau tinggal Anda pilih, Anda mau pakai yang seperti ini atau yang seperti ini. Begitu ya, silakan. Nah, berikutnya adalah kalau peta kita sudah jadi, bagaimana caranya supaya kita dapat menjelaskan? Gitu ya. Nah, kalau peta yang tadi berarti kan itu sudah jelas sebenarnya ya, bahwa oh itu dialek daerah itu adalah dialek utara, daerah itu adalah dialek selatan dan seterusnya. Sekarang kita akan membahas yang ini, sebentar. Ini kok sudah terakhir. Sebentar ya. Kita mulai dengan peta yang ini. Begitu ya. Peta segi banyak. Nah, yang tadi peta yang tadi ini peta yang berbeda ya, tapi kurang lebih sama ya, saudara, cara menjelaskannya. Jadi yang pertama, kita dapat melihat di sini bahwa isolek TP156, isolek TP1 ya, TP1, 5, 6, dan 3 itu merupakan bahasa yang sama, begitu ya. Karena 2 ini adalah beda bahasa dan 4 adalah beda bahasa. Jadi 2 dan 4 adalah eh, daerah yang bahasanya berbeda dengan 1, 3, 5, dan 6. Begitu ya. Nah, kemudian isolek 3 dan 6 berbeda bicara tetapi memiliki subdialek yang sama. Kemudian eh, TP1 ya berbeda dialek dengan TP5, 6 dan 3. Begitu ya. Dengan demikian ini terdapat dialek 1, dialek 5 dan dialek 6 3. Begitu ya. Nah, jadi itu cara menjelaskannya. Kemudian ini kalau teknik permutasi. Kalau teknik permutasi ini berarti dijelaskan satu-satu ya. Misalnya ini di titik pengamatan 2 kan. Titik poinnya, maka isolek TP2 berbeda dengan berbeda subdialek ya dengan TP4 4 di sini. Ini karena tandanya adalah tanda beda subdialek begitu. 4 8 9 10 19 20 tetapi merupakan dialek yang sama dengan 4 8 9 10 19 20. Lalu isolek TP2 berbeda dialek dengan TP1 5, 7, 11 sampai 18 dan 21 40. Jadi tinggal dilihat garisnya ini ya. Garisnya ini misalnya kalau garis yang ini maka dia berbeda dialek, kalau putus-putus itu berbeda subdialek dan seterusnya. Kemudian isolat TP2 tidak berbeda dengan TP3 karena ini hasilnya adalah tidak berbeda. Begitu ya, ini yang titik-titik begitu. Nah, kemudian kalau seandainya hasilnya adalah peta isoglos, maka kita lihat penebalannya.
pada peta ini tampak bahwa penebalan ada di 2 dan 3. Karena ini petanya adalah peta isoglos untuk pronomina dan sapaan, maka pada TP2 dan 3 ini, karena dia menebal di sini, maka memiliki pronominal dan sapaan yang berbeda dengan TP1 4 sampai 40. Begitu. Karena ini kan tampak ya, tidak ada yang garis ini kemudian ke bawah lalu sampai atas kan tidak ada, begitu ya. Jadi dia mengumpul di 2 dan 3, maka yang berbeda adalah 2 dan 3. Begitu. Kemudian khusus untuk yang di Pulau Jawa, ini kita lihat ya di Pulau Jawa dan Madura, ini kita lihat bahwa garisnya itu membentuk seperti ini. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua ya, melingkar seperti ini. Nah, berarti di sini di Pulau Jawa dan Madura variasi pronominal dan sapaan terbagi dalam 3 daerah, yaitu daerah yang ini atau bisa kita sebut daerah barat, begitu ya. Kemudian daerah ini yang tidak diikutkan atau tidak dilingkari oleh garis isoglos yang ini ya. Dan yang timur ini, jadi ini daerah tengah, kemudian ini daerah timur karena ini tampak juga batasnya ada di sini, kemudian dia melingkar ke bawah lalu ke sini. Begitu. Nah, jadi ini penjelasan untuk peta isoglos. Berikutnya adalah penjelasan peta leksikal maupun peta fonologis ya, kurang lebih sama, tapi ini contohnya adalah peta fonologis. Kalau kita lihat pada peta ini, maka tampak daerah yang sama adalah 2, 4, 6 karena memiliki etima yang sama. Karena ini peta fonologis, maka kita mengacu pada etima yang dilambangkan, begitu ya. Yang segitiga hitam ini adalah M geminat, sedangkan yang segitiga adalah M, begitu ya. Nah, maka dari peta ini dapat kita jelaskan bahwa 2, 4, dan 6 merupakan daerah geminat M, sedangkan maaf, saya ulangi ya. 2, 4, dan 6 merupakan daerah M geminat, sedangkan 1, 3, 5, 7, 8 adalah daerah M. Begitu. Nah, sehingga kita dapat lihat juga bahwa 2, 4, 6 ini berbeda dengan 1, 3, 5, 7, 8. Nah, berikutnya ini kalau untuk isoglos fonologis, jadi sama seperti tadi ya. Jadi untuk variasi vokoid E terdapat di TP23 ini ya. Kita lihat ini kan yang E ada di sini begitu ya. Kemudian eh, ada di mana ini 6 ada di sini. E kan yang pink dan merah ini ya. Ini ya, ada di sini begitu ya. Kemudian eh, sedangkan daerah lain yang muncul adalah I, begitu. Kemudian yang kedua, variasi Focoid A terdapat di daerah 19, 20, 24 sampai 27, 30, 32 sampai 40, sedangkan daerah 23, 18, 23, 28, 31, 32 memunculkan E. Ini kita bisa lihat yang ini ya, karena ini garisnya begini, garis isoglosnya begini, begitu. Sehingga ini tampak ini yang daerah E, begitu ya. Jadi ini daerah E, ini daerah E, kemudian yang ini biru ini adalah daerah A ada di sini. Begitu ya. Seperti itu. Nah, jadi itu saudara cara menginterpretasikan peta atau menjelaskan peta yang sudah Anda hasilkan, begitu ya. Jadi sekali lagi ketika kita mau menjelaskan peta yang dilihat adalah petanya. Gitu. Nah, penjelasan ini Anda kaitkan dengan hasil kalau itu peta segi banyak, Anda kaitkan dengan hasil penghitungan Anda, begitu. Kemudian kalau itu variasi fonologis berarti juga dikaitkan dengan hasil fonologis Anda. Begitu ya. Kemudian lihat petanya bagaimana sehingga penjelasan Anda berdasarkan peta tersebut. Nah, demikian penjelasan tentang interpretasi peta. Semoga Anda dapat menginterpretasi peta yang sudah Anda buat dengan baik. Terima kasih, selamat pagi, eh, selamat menginterpretasi peta.